Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mahkota Alam, berasal dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 2B, nomor induk mahasiswa 120303053. Nah, di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Nah, langsung saja ke pertemuan yang ke-9 yang membahas mengenai asal mula negara. Nah, asal mula negara terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa teori kekuatan. Menurut Karl Marx, berpandangan atas dasar hukum ekonomi secara umum, menurutnya pada masa teori kekuatan ini hadir karena kepentingan yang dimiliki oleh kaum pemodal. Nah, kemudian masa positivisme ini berpandangan bahwa asal mula negara hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya membutuhkan suatu hukum atau konstitusi. Kemudian masa teori modern, Cronenberg atau organisasi kekuasaan bangsa dan Logeman atau organisasi kekuasaan bangsa berpandangan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam suatu populasi negara. Nah, sehingga membutuhkan sebuah figur yang berfungsi sebagai pemimpin negara tersebut. Nah, kemudian abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, sebuah negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat pada saat itu. Konsep atau dominasinya ada pada kekuasaan yang dikuasai oleh kaum gerejawan atau kaum agama. Nah, kaum gerejawan pada masa pra-Renaissance yaitu Agustinus, kemudian Thomas Aquinas, kemudian Marsilius, Thomas M. Ores, dan pada masa pasca Renaissance yaitu Niccolò Machiavelli, John Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Lenyapnya sebuah negara. Yang pertama, adanya teori organisasi. Pada teori ini berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur karena dua hal, yaitu terjadinya perang dan terjadinya sebuah bencana. Kemudian yang kedua, teori anarkis berpandangan bahwa negara akan kenyal karena dua hal, yaitu pemberontakan dan terorisme. Perbedaan pemberontakan dan terorisme ini bahwa pemberontakan satu gangguan yang berasal dari dalam dan terorisme ini kebalikan dari pemberontakan, yaitu dari luar. Kemudian teori Marxisme berpandangan bahwa lenyapnya sebuah negara karena pemberontakan kaum proletar dan pemodal. Kemudian teori mati tuanya negara. Pada teori ini berpandangan bahwa lenyapnya suatu negara adalah karena usia dan kehilangan unsur pembentukannya. Nah, kemudian lanjut ke pertemuan 10 ini mengenai tujuan dan fungsi negara. 1. Tujuan dan fungsi negara, terdapat beberapa teori yang dibahas sebagai berikut. Nah, teori Lordshang yaitu merupakan sebuah teori yang lahir di negeri Cina, maka dinamakan A Classic of Chinese School of Law. Menurut teori ini, sebuah tujuan negara untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara. Menurut Lord Sang,
Kebudayaan adalah merugikan bagi negara. Jika dalam suatu negara terdapat hal-hal yang seperti adat, musik, nyanyian, riwayat, kebaikan, dan lain-lain, maka takkan dapatlah lagi raja mengarahkan tenaga rakyatnya, dan bencana pun tak dapat lagi dihindarkan. Nah, kemudian teori Niccolo Machiavelli. Menurut teori ini, tujuan sebuah negara meliputi beberapa hal, yaitu menciptakan ketertiban, menciptakan negara sebagai negara yang adidaya atau kuat, dan membuat rakyat tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kemudian teori Dante Alighieri. Pada teori tersebut, ini mengemukakan ada dua hal yang menjadi tujuan dan fungsi dari sebuah negara, yaitu untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia dan memposisikan agama di bawah kendali negara. Teori ini lahir sebagai bentuk antitesis terhadap masa pra-Renaissance, di mana pada masa itu hegemoni kekuasaan agamawan atau gereja sangat kuat terhadap agama. Nah, kemudian teori John Locke. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, John Locke menyatakan bahwa tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Di sini dapat kita ketahui negara harus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki oleh masyarakat, dan adil dan tanpa membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya atau suatu perorangan dengan orangan lainnya. Kemudian lanjut ke pertemuan 11, ini membahas mengenai tujuan dan fungsi negara kedua. Teori Immanuel Kant mengatakan tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan rakyat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Nah, di sini artinya pada teori ini memberikan hak keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan aspirasinya. Kemudian pandangan paham mengenai sosialis. Paham sosialis ini memiliki pandangan yang tidak jauh beda dengan teori Immanuel Kant. Tetapi paham sosialis ini lebih menekankan pada aspek sosial. Keberadaan negara ini memiliki tujuan dan fungsi bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kelas sosial di antara masyarakat itu sendiri. Kemudian pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan ini juga merupakan bentuk antitesis sosial serta menghendaki sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana agar negara ini memberikan keleluasaan, kebebasan sebabnya kepada individu yang menghuni di dalam negara tersebut, sehingga pada pandangan ini lebih menekankan pada aspek sosialnya. Dalam hal ini bahwasannya bahwa yang kuatlah yang menang, kemudian yang lemah tersebut yang akan menjadi kalah
Amerika merupakan salah satu negara penganut paham tersebut, yaitu liberalis kapitalis. Maka di Amerika individualis ini sangat kuat. Nah, kemudian pandangan sosial demokrat ini merupakan bentuk antitesis kapitalis dan ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara tersebut hadir untuk memberikan kesejahteraan, jaminan terhadap masyarakat pada negara itu sendiri. Nah, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaiannya? Nah, kemudian lanjut ke pertemuan 12, ini membahas tentang mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara dapat dikatakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan atau unitary state. Central representative model yang berasal dari Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification model yaitu Belanda, dan mixed model Prancis. Model dalam arti kenegaraan ini adalah bentuk sistem pemerintahannya itu ada yang vertikal, sentral, unifikasi, dan penggabungan. Kemudian ada selanjutnya karakter negara kesatuan, yaitu hanya untuk memiliki satu konstitusi yang diakui, tidak ada konstitusi lain. Satu pemerintahan berada di tingkat pusat yang bersifat sentralistik, hanya memiliki satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dan dominasi pada pemerintahan pusat yang sangat amat kuat. Bentuk negara kesatuan yaitu negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar. Nah, kemudian yang selanjutnya, negara serikat. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh saja negara yang berbentuk seperti serikat, yaitu seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Karakter negara serikat yang pertama, satu wilayah negara terdiri atas negara-negara bagian. Yang kedua, kedaulatan ganda. Pada kedaulatan ini tidak berlaku sentralistik atau dominasi pusat yang besar ketimbang negara-negara bagian. Yang ketiga, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif dan kooperatif. Kekuasaan yang biasanya dipegang oleh pemerintahan pusat yaitu kedudukan negara di mata internasional, keselamatan rakyat, konstitusi, dan organisasi pusat, hal keuangan negara, kepentingan bersama antara negara. Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar, terus memiliki otonomi sendiri. Kemudian sedangkan perbedaannya adalah asal muasal otonomi, dan negara bagian ini juga memiliki otonomi asli, sedangkan negara kesatuan sistem desentralisasi adalah pemberian dari pemerintahan pusat. Kemudian pertemuan ke-13 ini membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan dapat terbagi menjadi 4 aspek, yaitu autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh suatu atau sedikit orang, namun
memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Selanjutnya, oligarki merupakan sekelompok orang yang menguasai suatu negara. Yang ketiga, monarki tunggal berbeda dengan autokrasi yang memiliki pembantu atau penasihat yang memiliki kewenangan untuk mengadilkan negara tersebut. Yang keempat, republik merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Kemudian bentuk negara menurut Aristoteles bentuk yang pertama bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Siklus teori menurut siklus teori, monarki memiliki ciri bahwa kekuasaannya dipegang oleh suatu orang dan memiliki kepentingan. Autokrasi memiliki ciri-ciri masing-masing, orang ingin mengatur serta memerintah secara bebas dan sama demokrasi. Demokrasi juga memiliki ciri-ciri pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan lebih mementingkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat. Aristokrasi ini memiliki ciri-ciri sama seperti oligarki, yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan umum. Aristokrasi ini bersifat profesional dibandingkan dengan oligarki. Kemudian sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama, sistem presidensial Indonesia. Indikator sistem pemerintahan presidensial yaitu salah satunya kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif, dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian sistem parlemen. Ini Amerika Serikat. Indikator sistem pemerintahan parlemen yaitu salah satunya kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa, dan pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah perdana menteri. Selanjutnya, pertemuan ke-14 ini mengenai negara autokrasi dan negara demokrasi. Negara autokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana satu orang, yaitu seorang autokrat, ini memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Peranan autokrat ini juga tidak terbatas dan absolut serta tidak tunduk pada batasan hukum dan legislatif. Adapun autokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang artinya diri dan kratos yang berarti kekuatan. Maka jika digabungkan merupakan kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Kemudian autokrasi modern, yang pertama sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Kemudian selanjutnya yang ketiga, organisasi yang dianggap sebagai suatu kekuasaan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan yang mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang kelima, eksekutif dominan. Penganut sistem autokrasi modern ini atau fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunikasi Uni Soviet. Kemudian negara demokrasi. Negara demokrasi ini berbeda dengan negara autokrat, yaitu merupakan kebalikan dari negara autokrasi itu tersendiri. Jika autokrasi hanya satu orang atau tunggal yang memegang kekuasaan, maka demokrasi ini sebaliknya, semua orang punya hak untuk memegang kekuasaan, mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau kepentingan masyarakatnya yang terlebih dahulu diutamakan. Demokrasi modern tersebut memiliki beberapa
unsur, yaitu yang pertama sistem multipartai, kedua penyelenggara kekuasaan rakyat, yang ketiga kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang keempat rakyat memiliki kendali penentu wakil penuh, yang kelima undang-undang dominan, yaitu penganut demokrasi modern di Indonesia. Selanjutnya pertemuan yang ke-15 ini membahas mengenai teori pembangunan kekuasaan dan teori lembaga-lembaga negara. 1. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. A. Maurice de Duverger. Adanya 3 metode pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa sebuah negara tersebut. Yang pertama secara langsung, yaitu pemilihan para penguasa, masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka disitulah bisa dilakukan pemilihan. Memiliki kekuasaan dan berpihak diberikan kekuasaan atau tidak, pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional. Kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintahkan, yang artinya diperbolehkan masyarakat, negara, atau oposisi. Dikarenakan dengan adanya kekuatan yang berkembang, maka akan terjadi check and balance atau saling mengontrol sama lain. Kemudian yang ketiga, mengendalikan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat punya peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan pada penguasa tersebut, yaitu internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, dari trias politika atau pembagian kekuasaan. Eksekutif meliputi kekuasaan membentuk undang-undang atau dalam beristilahannya sering disebut rule making function, presiden dan satuan kerja pemerintahan. Kemudian legislatif juga meliputi kekuasaan melaksanakan undang-undang dan juga DPR. Kemudian yudikatif meliputi kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut rule education function, dan kehakiman atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian dari saya yang membahas review tersebut. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.